Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita masuk ke pembahasan asnaf al-mad'uin. Golongan orang yang kita dakwain. Mereka bermacam-macam. Mereka beragam. Sehingga metode dalam mendakwain mereka berbeda-beda. Yang pertama adalah al-muslimun. Golongan orang-orang yang udah Islam. Bagaimana sih mendakwain mereka? Nanti Syekh akan membahas lagi lebih dalam golongan pelaku maksiat. Ini ada orang Islam yang perlu kita dakwain. Yang insya Allah berkaitan dengan bab ini, dakwah itu sudah tersebar. Di mana khutbah Jumat di masjid jelas ditujukan kepada orang-orang yang sudah Islam. Kajian-kajian yang diadakan secara rutin biasanya yang menjadi target adalah orang-orang yang sudah mau ngaji. Tapi ada lagi orang-orang Islam yang masih nggak mau didakwain. Beliau mengatakan al-matlabul awal simatuhum al-amah. Ini tentang karakteristik umat Islam secara umum. Seperti apa mereka? Beliau mengatakan al-muslimun, yang dimaksud dengan orang-orang Islam dalam istilah dakwah itu biasanya dikenal dengan ummatul istijabah. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua. Yang satu namanya ummatul istijabah. Yang kedua ummatul dakwah. Ummatul istijabah adalah umat yang sudah memberikan respon baik. Mereka menerima dakwah ini. Ada ummatul dakwah adalah orang-orang yang mereka harus didakwain, tapi mereka belum menerima. Berkaitan dengan umat Islam, mereka punya beberapa karakteristik yang dengan memahami karakter itu baru kita bisa mulai dakwah. Syekh Hamud Ar-Ruhaili mengatakan di antara karakteristik umat Islam yang pertama, salamatul fitrah. Fitrah mereka itu selamat. Kita tahu bahwasanya setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bagaimana orang itu kok bisa berubah menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Hindu, menjadi Buddha? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya yang berperan dalam merubah fitrah dia. Fitrahnya manusia ini cinta dengan kebaikan. Fitrahnya dia itu menerima bahwasanya la ilaha illallah. Tidak yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kerusakan yang timbul itu dari waswas syaitan, dari lingkungan yang ada, di mana manusia ini kalau dibiarin tanpa pengaruh, lahir dia dibiarin, udah, jangan dibisik-bisikin macam-macam. Kira-kira dia jadi apa? Jadi muslim. Apabila dia tidak dipengaruhi, maka di dalam lubuk sanubari dia itu mengakui adanya pencipta yang berhak disembah, yang la ilaha illallah, dia esa dan tunggal. Jadi ini karakteristik yang pertama. Umat Islam itu di atas fitrah dia itu. Selamat fitrah dia. Karakteristik yang kedua, Syekh menyebutkan sur'atul istijabah lil haqqi ghaliban. Fast respon untuk kebenaran secara umum, biasanya mereka cepat nurut, cepat merespon baik.
ini mayoritas kayak gitu. Beliau mengatakan, fal muslimuna asra istijabatan fil ghalib min ghairihim minal asnafil ukhra. Orang tuh kalau udah Islam, itu cepat kalau diajak untuk berbuat baik. Segera dia dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya fast respon yang ada di diri dia. Artinya orang Islam itu secara umum ingin baik loh. Ini penting, model buat seorang pendakwah. Ketika kita melihat orang Islam secara umum, jangan pernah mengatakan, aduh udah rusak semuanya. Jangan. Nabi SAW melarang hal itu. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum au ahlakahum. Barang siapa yang mengatakan orang-orang udah pada rusak, udah binasa semua, maka dialah yang paling rusak. Dialah yang paling binasa. Saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin melakukan bid'ah, terjebak dalam perbuatan-perbuatan, ketaatan-ketaatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan mereka tuh ingin kebaikan, tapi nggak tahu jalan. Maka bagaimana kita sekarang memanfaatkan kondisi ini? Hati yang terbuka, yang siap menerima kebenaran, hanya saja belum ada yang nyampe ke dia. Makanya jamaah, kita tuh kadang-kala kalau dakwain orang awam ya, kalau tuh orang awam tidak dapat pengaruh dari tokoh di masyarakat yang menyesatkan, dia akan nerima dakwah ini. Antum tinggal sampaikan dengan cara yang baik, bijak, sampaikan qala Allah, qala Rasul dengan penuh adab dan etika, tuh orang nerima. Asalkan tidak ada yang merusak dia. Oleh karena itu, kenapa ada golongan-golongan yang tidak ingin orang awam itu dengar dari ustadz? Nggak boleh dengar. Sampai ada yang mengatakan jangan mendengarkan roja. Atau TV-TV sunnah yang lainnya. Sampai anak ingat satu kejadian, anak punya paman, heran. Dulu dia di TV kabel di kampung dia. Waktu itu dia ngelihat ada Insan TV. Setelah itu nggak ada. Datanglah nih paman. Tanya, kenapa itu ada TV yang isinya kajian-kajian, kok hilang? Kata dia, iya, ada yang tidak berkenan. Sehingga nggak boleh. Dia heran, kenapa yang isinya maksiat kok dia berkenan? Kok yang isinya musik-musik, lagu-lagu, dengan pakaian yang mini, kok itu tidak ditutup? Kenapa dakwah sunnah ini kok ditutup? Sampai ada lagi banyak peristiwa yang menunjukkan kalau orang-orang ini dibiarkan tanpa ada yang menghalanginya, dia akan menerima dakwah ini, jemaah. Bagaimana Rasul SAW ketika berdakwah itu dicap macam-macam supaya orang nggak mau dengerin. Dicap penyihir, dicap dukun, orang gila. Kalau sekarang aliran sesat, aliran menyimpang, macam-macam. Jadi memang karakteristik orang kalau sudah muslim itu, dia cinta dengan kebaikan. Dia biasanya cepat menerima kalau dikasih tahu. Sekali lagi kalau nggak ada yang menghalangi. Ya gimana yang disampaikan ini sunnah Nabi SAW. Dikatakan kepada dia, ini loh Nabi kayak gini ngamalin. Salah yang disampaikan. Benar. Ini yang kedua. Yang ketiga. Karakteristik umat Islam ini al-isti'dad lil badli wat tadhiyah. Orangnya siap untuk berbagi dan berkorban. Kita harus manfaatkan hal ini. Dia tuh kalau udah ngerti, kalau udah faham, kalau belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, penyakit-penyakit hati yang memalingkan dia dari kebenaran, mereka biasanya
secara umum siap untuk berbagi. Kalau dikatakan, ya Allah kita ini perlu bantuan ini itu, ini ada kawan-kawan kita yang terkena musibah gempa umpamanya di Mamuju, atau yang terkena banjir atau terkena longsor, itu bisa dia siap gitu. Tinggal tinggal dicolek sedikit. Dia langsung siap berkorban. Aku ikut berangkat. Aku punya fulus, fadl. Itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi memerintahkan kepada mereka untuk berbagi, mereka langsung semuanya mengambil apa yang mereka miliki. Bahkan sebagian sahabat itu nggak punya fulus. Dia berangkat dulu ke pasar. Nguli. Jadi kuli angkut dulu sebentar. Dapat beberapa makanan. Itu dia sedekahkan. Makanya kalau dia salah dapat dakwah, kesian. Karena ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan karakteristik ini. Sehingga mewajibkan kepada anak buahnya, kepada pengikutnya itu harus setoran bulanan. Keluar dia duit. Diminta tiap bulan duit, keluar dia. Makanya tidak sedikit ada kelompok-kelompok yang menyuruh anak buahnya berbaiat, sehingga konsekuensi dari baiat itu dia ada setoran bulanan, dia harus berpisah sama keluarga yang tidak mau ikut, macam-macam. Mau dia melakukan itu. Karena kembali, dia itu ingin kebaikan. Terus yang keempat, beliau menyebutkan at-tarhib bilintima ilal Islam. Orang Islam itu bangga berafiliasi kepada agama Islam ini. Senang dia itu. Ini secara umum ya. Dia kalau dikatakan, oh kamu bukan Islam, marah dia. Saya Islam itu, walaupun dia nggak sholat. Kalau ada orang nggak sholat, ya kadang-kala minum, umpamanya dia melakukan kemaksiatan, lalu ditegur, mas kamu itu Islam apa enggak? Dia marah aja. Saya ini Islam, bapak saya Islam, mbah saya Islam, yang babat alas di sana mbah saya. Dia bangga gitu loh. Dan ini karakteristik Muslim. Berbeda dengan orang-orang Nasara. Yang banyak dari mereka sekarang kalau bicara di barat itu, banyak yang sudah tidak beragama. Walaupun secara keturunan dia Nasrani umpamanya. Tapi nggak ada kebanggaan dengan agamanya. Beda sama Muslim. Ini yang umum ya jamaah. Ahibati fillah. Kelompok yang ini, umat Islam ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka di surat Al-Hajj ayat 77-78. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu.
Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Masya Allah. Tuh. Yang menamakan kita itu muslim. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan kita bikin nama sendiri, jemaah. Bagaimana Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu. Dari sejak dulu kalian namanya muslim. Wa fi hada, dan di Quran pun kalian disebut namanya tetap muslim. Jadi sejak dulu pengikut para nabi itu muslimun. Dengan karakteristik yang tadi, mereka itu cepat merespon, selamat fitrahnya, mereka bangga mengikuti agama Allah ini, menunjukkan dirinya anak muslim dan siap untuk berkorban. Bagaimana cara mendakwai mereka? Syekh Hamud Ar-Ruhaili menyebutkan beberapa cara, beberapa metode mendakwain orang Islam ini. Gimana caranya? Ketika ana dikirim ke lingkungan yang muslim. Ketika ana bergaul di kantor sama pegawai-pegawai yang muslim. Ketika ana bekerja di kantor atau di pabrik atau di pasar yang umumnya adalah orang-orang Islam. Cara yang pertama beliau menyebutkan uslubut ta'limut tathqif, yaitu cara pengajaran, taklim. Bikin kajian buat mereka. Berikan wawasan kepada mereka. Fahamkan mereka dengan urusan agama mereka. Ini orang udah Islam, tinggal bagaimana sekarang diajarin tuh. Kan ada yang Islam keturunan. Dia nggak faham dengan ajaran-ajaran Islam sama hukum-hukum Islam. Maka di sini tugas kita, ketika kita ngelihat, oh ini orang-orang Islam, ya udah bikin pengajian kita nih. Gimana nih? Bikin kajian keluarga, bikin kajian di pabrik, di kantor. Kenapa? Mereka udah Islam. Alhamdulillah. Fahamkan mereka tentang urusan dunia dan urusan agama mereka yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan yang perlu diajarkan kepada mereka yang pertama adalah kitabu Rabbihim, Al-Quranul Karim. Makanya kadang-kadang yang tanya, Ustaz, anak ini dakwah di kampung, Ustaz. Pakai apa setiap pertama anak ngajar ya? Pakai Al-Quran. Jangan pakai kitab macam-macam. Soalnya kalau antum bawa kitab, mereka mengatakan, oh beda madhabnya kitab ini. Ini yang nulis madhabnya Hambali. Oh ini yang nulis madhabnya Hanafi. Terus gimana? Ya udah, pakai Al-Quran. Yang perlu kita ajarkan kepada mereka, bukankah Nabi SAW ketika mengajarkan kepada para sahabatnya, yang beliau baca adalah Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Bacakan Al-Quran. Bagaimana cerita Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, mengkaji dan mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah akan turun kepada mereka. Ini usul pertama. Makanya kita kadang-kadang lihat umat Islam alhamdulillah ya, di kampung-kampung mereka punya kajian. Tapi pengajarannya kurang. 10 tahun mereka kalau cuma ngaji doang, nggak ada yang menjelaskan tafsirnya, tidak ada yang memahamkan mereka, ya tetap aja nggak bertambah ilmu mereka. Maka ini sebuah momentum, bukan momentum, sebuah cara yang penting buat kita. Ketika di masyarakat mereka punya perkumpulan, ada arisan kayak kadangkala di kampung itu,
Ada kumpul tiap malam ini, malam itu, masyarakat berkumpul, mereka baca Quran. Alhamdulillah, di sini yang perlu disampaikan, coba dikaji itu Quran. Karena kalau kita cuma baca hurufnya, 10 tahun kita baca hurufnya doang, dan kita tidak memahami artinya, ya seakan-akan tidak akan berdampak apa-apa kepada kita. Kalau dulu di masa para sahabat Nabi, cukup dibacakan Quran, udah faham orang-orang. Tapi masyarakat muslim nggak faham. Maka ini penting. Wa sunnati nabiyhim, kata Syekh. Ajarkan juga kepada mereka sunnah Nabi Muhammad SAW. Diajarin aja. Dibacakan aja. Makanya, papanya di masjid nih, alhamdulillah. Masjid sudah mulai rame ya di masa pandemi ini, mungkin sebagian masjid udah buka. Cobalah habis asar umpamanya. Atau habis maghrib. Mungkin nggak ada ustadznya di kampung kita, Pak Ustadz. Ya udah, baca. Umpamanya kita Riyadhus Shalihin. Baca aja. Hadis pertama kita baca 5 menit. Umpamanya kita sampaikan ke masyarakat. Insya Allah ya mungkin kita tiap habis asar atau habis subuh. Kita baca nih kita Riyadhus Shalihin. Udah bacain aja. Hadisnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jadi ini yang diperlukan. Metode yang pertama tuh udah. Metode pengajaran. Pengajian. Bukan tabligh akbar apa, enggak, udah. Pengajian biasa sudah. Di masjid alhamdulillah, di musola umpamanya. Sekali lagi manfaatkan momentum-momentum orang-orang kumpul itu untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Karena itu Nabi melakukan hal itu. Kemudian beliau mengatakan wa ta'limuhumul aqidah sahihah. Di sini kemudian kita perlu mengajarkan akidah yang benar kepada mereka. Wa bayan ma ahallallahu ta'ala wa ma harrama alaihim. Jelaskan kepada masyarakat mana yang halal, mana yang haram dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalat, dan bagaimana mengikat mereka dengan para ulama. Mereka kan udah Islam, cuma bagaimana supaya mereka dekat sama para ulama, sehingga kalau ada masalah dalam muamalat mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam ibadah mereka, mereka bisa tanya. Karena udah diajarin nih, tanya sama ulama. Sehingga kapan dia menghadapi satu permasalahan, dia tahu kemana dia bertanya. Gak berangkat ke dukun lagi dia. Ini cara yang pertama. Yang kedua, kalau tadi pengajaran, yang kedua ini diingatkan. Mereka udah diajarin alhamdulillah, tapi perlu diingatkan. Tadhkiruhum bima aujaballah ta'ala alaih min wajibat. Diingatkan kembali. Ini gak boleh loh. Ini loh yang Allah wajibkan, yang seharusnya kau kerjakan. Diingatkan agar ibadahnya itu ikhlas. Karena kadang-kala mereka udah ibadah, udah baik ibadahnya, tapi ternyata gak ikhlas. Nah, tugas kita mengingatkan mereka. Atau mereka rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa tugas kita? Mengingatkan. Jadi metodenya mengingatkan. Alhamdulillah mereka sudah ibadah. Kalau kita lihat alhamdulillah mereka rajin ke masjid. Tapi sholatnya kok kayaknya ada yang menyimpang. Masya Allah ada yang sholat ya. Kemudian sebelum Allahu Akbar dia sudah mulai gerakkan tangannya diputar. Allahu Akbar. Gimana dakwainnya kayak gini nih? Kalau dia dimarahin, nggak ke masjid lagi dia. Diingatkan. Ingatkan kepada bagaimana Nabi SAW beribadah. Jadi ibadah itu kan syarat diterimanya ikhlas lillahi ta'ala. Ini perlu diingatkan juga masyarakat yang udah muslim. Jangan sampai mereka beribadah bertahun-tahun gak diterima gara-gara gak ikhlas riya. Jamaah yang umroh itu manfaat tuh, momentum penting tuh. Mereka berangkat umroh. Bagaimana umrohnya diterima? Mereka orang-orang yang taat.
Tapi jangan sampai ketaatannya sia-sia. Tawaf, Masya Allah, semangat tawaf. Bapak tawaf, Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya tiap hari tawaf, berapa kali? Sekali Pak Ustadz, habis tawaf sekali saya sholat sunnah 2 rakaat. Berarti kan dia orang Alhamdulillah mau kebaikan. Cuma nggak tahu kalau tawaf itu 7 kali. Pikirnya dia tawaf itu yang 7 kali untuk yang umroh. Tapi kalau tawaf sunnah terserahlah mau 1, mau 2, mau 3. Tergantung kakinya capeknya. Nggak kayak gitu. Ini perlu diingatkan. Jadi orang-orang yang sudah melakukan kebaikan ini diingatkan agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 55. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Masya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun umat Islam ini tidak terlepas dari godaan syaitan. Tidak terlepas dari mengikuti nafsunya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memanfaatkan mimbar untuk memberikan peringatan. Ada yang dikasih peringatan di atas mimbar. Secara umum semuanya dikasih. Ada yang dikasih peringatan pribadi-pribadi. Ada sahabat yang pakai cincin dari emas, beliau tarik. Beliau buang. Beliau katakan ada yang berani-berani mengambil bara api neraka kemudian dia letakkan di tangannya. Kasih peringatan. Ada seorang perempuan yang bawa anaknya sama ibunya pakai gelang emas, ditanya sama Nabi, apa sudah dikeluarkan zakatnya? Belum, kata dia. Apa engkau mau dikasih gelang dari neraka nantinya? Seperti itu diingatkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menanamkan di diri mereka semangat untuk menyampaikan agama ini. Dikasih tuh, ditanamkan, udah diingatkan, engkau sampaikan juga lah. Seperti yang kita bahas, di antara kewajiban orang yang sudah kita dakwain, itu adalah menyampaikan kepada orang lain. Kita pun perlu setelah dikasih peringatan, ya, kasih tahu, antum sampaikanlah ke kawan-kawan antum. Bagaimana kajian nih, umpamanya di kampung nih, kita ngadakan kajian di kampung. Sudah 1 tahun kajian, yang datang cuma 10 orang. Setahun 10 orang. Coba dikasih tahu, antum pernah ngajak nggak kawan antum? Malu anak. Dikasih arahan mereka. Cobalah antum, kawan antum yang paling dekat. Biasanya kan setiap orang tuh punya kawan dekat. Kalau 10 orang yang hadir ini, setiap orang punya kawan dekat 1 aja, seharusnya bulan depan kajian yang datang 20 orang. Karena setiap 10 orang, setiap 1 orang bawa 1. Ini perlu kita ingatkan. Soalnya mereka itu tadi perlu dikasih peringatan. Mereka kadang-kala lupa. Kadang-kala mereka malu. Sampaikan hadis Nabi SAW umpamanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna humrun na'am." Satu orang yang dapat hidayah lewat tangan, lewat dirimu. Satu orang. Itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Harta yang paling mahal dulu. Sekarang mungkin Ferrari merah tuh. Yang paling mahal berapa harganya. Lebih baik dari itu. Seperti ini kita mendakwain orang Islam. Jadi insya Allah kalau semua menjalankan yang seperti ini, kamu ya
banyak orang yang belajar gitu loh. Hari ini bawa satu orang, pekan depan bawa satu orang lagi. Kadang-kala kita perlu maksa sama kawan-kawan kita yang udah muslim. Ayolah, sekali aja engkau. Kalau engkau nanti nggak cocok sama ustadznya, udah pulang. Dan ini perlu dilakukan. Bagaimana cerita seorang istri ya. Anda masih ingat ketika kita ada kajian kita lagi di hotel liburan bersama. Di situ ada istri yang bawa suaminya. Suaminya itu ketika udah sampai ke hotel, ngelihat pada jenggotan semua ini, nggak mau turun suami. Enggak, aku nggak mau ikut kajian-kajian kayak gini. Ayolah bang, abang dengerin kajian sekali. Setelah itu kalau memang abang nggak cocok, kita pulang udah. Oh iya, subhanallah, turun nih suaminya. Dengerin kajian sekali, sampai 3 hari nggak pulang. Dia hanya perlu mendengarkan, dan antum hanya perlu membujuk untuk datang. Ini yang ketiga. Yang keempat, perlu ada penekanan kepada orang yang sudah Islam ini. Tentang masalah hanya ada satu agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Islam. Tekankan hal itu. Kenapa? Ini Syekh menulis kitab ini mungkin 20 tahun yang lalu. Karena pada masa itu sudah mulai muncul benih-benih Islam liberal yang mengatakan semua agama sama. Sehingga bagaimana yang udah Islam ini, kita kasih pengetahuan dia bahwasanya satu-satunya agama yang diterima sama Allah Azza wa Jalla hanya Islam. Kita lihat jamaah, muncul kelompok Islam liberal ini yang ingin menanamkan di diri umat Islam, di diri anak-anak, agar mereka ya tidak menganggap hanya Islam yang benar gitu loh. Ada agama lain. Ya, Islam mengatakan ada agama yang lain. Kita pun mengatakan banyak agama. Tapi yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Oh, nanti jadi intoleransi. Subhanallah. Kita bicara keyakinan. Apakah ketika kita katakan kepada orang itu, antum orang Indonesia, antum orang Indonesia. Orang-orang itu orang luar negeri, hanya antum yang orang Indonesia. Apakah dikatakan, oh terus berarti dia nggak bisa bergaul sama orang-orang itu? Tetap bergaul. Tetap sosialisasi. Tetap mengatakan, aku yang Indonesia, kalian bukan orang Indonesia. Antum orang Malaysia, antum orang Australia, saya saja yang orang Indonesia. Muslim pun seperti itu. Antum agamanya fulan, tetap agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Ini perlu ditanamkan kepada orang yang sudah Islam. Karena syubuhat disebarkan jamaah. Istilah-istilah umpamanya Arab ya. Oh, Islam itu Arab, identik sama Arab. Islam itu sebenarnya agamanya orang Arab. Oh, enggak. Coba kita baca firman Allah Azza wa Jalla di surat Saba ayat 28. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. tuh. Kebanyakan manusia nggak mengetahui. Maka kita perlu kasih tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Quraisy. Bukan hanya untuk orang Arab.
tapi untuk seluruh umat manusia. Dan sejarah menjelaskan dengan gamblang hal itu. Kenapa Islam itu kok sampai ke Spanyol? Ada apa? Kenapa Islam itu kok nyebrang sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Konstantinopel, ibu kotanya Romawi pada waktu itu? Kenapa Islam itu sampai ke Iran? Orang-orang Persia, bukan orang Arab. Kenapa Islam itu nyebrang ke Habasyah, ke Afrika? Kenapa sampai ke Mesir? Oh, itu orang Arab. Bukan orang Arab. Turki ini bukan Arab, jamaah. Pakistan itu bukan Arab. Afghanistan itu bukan Arab. Suku Barbar yang ada di Jazair, Tunis, bukan orang Arab mereka. Islam sampai ke Cina. Sekarang nih, suku Uighur di sana tuh, Muslim Uighur, mereka orang Arab. Enggak, mereka dipaksa pakai pedang, dipaksa masuk Islam. Kalau mereka dipaksa, seharusnya ketika kekuasaan Islam sudah runtuh di negeri tersebut, mereka keluar dari Islam. Mereka nggak keluar dari Islam. Maka hal ini perlu ditanamkan. Ini salah satu materi yang perlu disampaikan kepada orang yang sudah Islam, bahwasanya agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Tapi tetap, nih, yang kelima, tetap sampaikan kepada umat Islam bahwasanya mereka wajib untuk mengamalkan amal kebajikan, seperti tadi ayat yang kita baca di surat Al-Hajj ayat 77, waf'alul khair, kita berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada kerabat kita, kepada anak bangsa kita, walaupun beda agama. Yang sesama agama kita ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tanamkan ruh gotong royong. Ruh saling membantu, saling berbuat baik di antara umat Islam dan kepada tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Sehingga intoleransi tidak terjadi. Klaim kebenaran milik umat Islam tidak membuat mereka kemudian intoleransi. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah tatkala beliau mengatakan beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla, lalu beliau membantai orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah? Beliau bertetanggaan sama Yahudi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan ketegasannya, sikapnya yang keras dalam menegakkan kebenaran. Apakah kemudian orang Majusi dibunuh di kota Madinah? Tidak. Yang bunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa? Orang Majusi. Salah satu rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang bunuh Umar bin Khattab. Maka Islam, walaupun dia menyatakan hanya Islam yang benar, tapi tidak membuat umat Islam akhirnya melakukan tindakan anarkis, teror, intoleransi, tidak. Makanya tadi perlu belajar, jangan setengah-setengah Islamnya. Kadang-kala nih ada tokoh di masyarakat, public figure, baca Quran nggak bisa. Sok bicara tentang Islam. Qurannya nggak hatam dia. Ya mungkin dia banyak kitab yang dia selesaikan. Kemudian yang keenam, gharsul iltizam bil Islam fi sulukin nas. Bagaimana menanamkan di diri umat Islam ini agar dia melaksanakan etika-etika Islam dalam bergaul dengan masyarakat. Kita tahu bahwasanya Islam itu mengajarkan ada banyak hal, jamaah. Urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan perilaku dan akhlak ini perlu diajarkan. Selain kita mengajarkan kepada mereka tentang akidah, tentang ibadah, tentang pemikiran-pemikiran, tentang akhlak perilaku, itu semua menguatkan keimanan. Karena iman bisa naik dan turun.
Bagaimana sekarang mengajak umat Islam ini imannya supaya tetap naik. Jadi ditanamkan untuk menjalankan agama ini. Kemudian yang ketujuh, beliau mengatakan istighlal salamatil fitrah indahum. Bagaimana memanfaatkan fitrah mereka, fitrah umat Islam yang selamat ini. Mengarahkannya kepada yang benar. Karena banyak godaan. Bagaimana sekarang fitrahnya dijaga. Jangan sampai terkena syubuhat-syubuhat. Karena ya seperti yang kita lihat sekarang. Cerita fulana murtad. Karena kawin sama seorang pejabat umpamanya non-muslim. Atau kawin sama kawannya yang non-muslim. Atau kawin sama orang kaya yang non-muslim. Murtad dia. Ada. Ini perlu dijaga fitrah dia itu. Kok bisa dia murtad? Setiap kata, fitrahnya benar. Nah, ada penyebabnya. Dan tugas pendakwah sekarang bagaimana menyelamatkan fitrah tersebut. Kemudian yang ke-8, memanfaatkan fast respon dari umat Islam itu tadi yang cepat merespon dengan baik itu. Bagaimana memanfaatkan semangat mereka untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan itu dengan memberikan arahan kepada amal-amal kebajikan yang lainnya. Bagaimana diarahkan untuk bermanfaat buat umat Islam secara umum. Beliau mengatakan, kecerdasan seorang pendakwah, kemudian visi dia yang panjang, hikmah yang ada pada diri dia, semua itu harus dimanfaatkan dalam mengarahkan umat ini. Jangan sampai, nih orang suka puasa, lalu dia melaksanakan puasa yang bid'ah. Apa yang harus kita lakukan? Jangan puasa kayak gitu, bid'ah masuk neraka antum nanti. Antum tinggal arahkan, oh ini loh puasa yang sunnah kayak gini. Antum kan ingin diridhoin Allah. Antum ingin dijauhkan dari api neraka. Ini puasa yang sunnah. Ajarkan kepada mereka. Ada puasa Nabi Dawud alaihissalam. Kalau dia suka puasa. Ada puasa tengah bulan. Kemudian kalau dia orang yang suka sodakoh. Dia suka berbagi. Tapi kadang-kadang dia sodakohkan salah tempat dia sodakoh. Gimana sekarang mengarahkan dia. Orang yang suka berbuat baik ini tapi diarahkan kepada yang lebih baik. Yang lebih utama lagi. Kemudian yang ke-9, bagaimana menanamkan di diri mereka agar mereka menjadikan agama Islam ini sebagai pedoman hidup. Bukan hanya sekedar untuk pernikahan. Kan banyak Islam yang kalau kawin, Islami kalau kawin. Kemudian kalau lagi bagi warisan sesuai dengan Islam. Bagaimana sekarang kita mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah nanti. Agar dia bangga dengan agama Allah ini. Dia muslim, antum tuh orang baik, jangan takut antum. Karena ada sebagian orang yang berusaha, ya kalau lagi kumpul-kumpul dia tidak ingin menunjukkan keislaman dia. Waktunya sholat, dia pura-pura gak sholat. Tunjukkan, antum itu tidak merepotkan orang lain gitu loh. Karena Anda pernah berjumpa dengan seorang pilot ya. Dia cerita, Ustaz, Anda itu kalau lagi di pesawat, Anda nggak enak mau sholat Ustaz. Nggak enak sama kalau nanti ada mungkin dia co-pilot ya. Atau ada pilot yang lainnya. Jadi Anda akhirnya nggak sholat. Nah, jangan. Ajarkan kepada dia. Nggak ada masalah. Engkau tunjukkan keislamanmu. Kalau itu menyinggung dia. Enggak. Nggak ada menyinggung dia. Bukankah kita saling menghormati? Engkau hormatin, aku melaksanakan ibadahku. Aku hormatin, kau melaksanakan ibadahmu. Lakum dinukum waliyadin. Tanamkan kepada diri seorang muslim ini. Kemudian, ya tadi untuk masuk ke dalam agama Allah ini secara kafah ya. Seperti yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian bagaimana menanamkan kepada mereka istiqomah di atas agama Allah ini.
dan menggambarkan kepada muslim ini jalan istiqomah itu perlu pengorbanan. Ceritakan kepada dia bagaimana para sahabat ketika istiqomah di atas agama Allah ini sebagian harus mati terbunuh sehingga dia siap untuk istiqomah. Kadangkala kan Ustaz Anda dibully, dicaci maki, dikucilkan, tekankan kepada dia. Jalan menuju surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Ajak dia. Karena kalau enggak, dia itu kadang-kadang udah taat ya, tapi nanti ketika di lapangan dia berjumpa dengan banyak masalah, kemudian dia merasa nggak punya kawan ini itu, takut dia balik lagi nanti kepada kemaksiatan. Maka ajarkan kepada dia istiqamah ya. Bacakan firman Allah di surat Fussilat ayat 30-32 tentang istiqamah. Apa balasan yang akan didapat oleh mereka. Kemudian bagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat. Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepada aku sebuah perkataan dalam Islam ini yang aku tidak bertanya tentang hal itu kepada selainmu. Maka beliau mengatakan, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah engkau. Ini. Jadi setelah semuanya tadi yang terakhir bagaimana mengajak muslim ini istiqomah, masuk ke dalam Islam secara kafah, kemudian istiqomah sampai ajal menjemput dia. Istiqomah sesuai dengan perintah, tidak menambahkan ibadah dan tidak mengurangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada perjumpaan yang akan datang kita akan berbincang tentang aham asalib da'watil usah. Metode-metode yang paling penting dalam mendakwain pelaku kemaksiatan. Jadi kalau tadi umat Islam secara umum, nanti kita lebih khusus lagi kepada para pelaku kemaksiatan. Gimana kita mendakwain mereka? Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami Ustaz. Ada banyak, alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Izin untuk membacakan satu persatu dan semoga kita punya cukup waktu untuk membacakan sebagian besarnya. Barakallahu Yang fikum. Nah, tafadhal. pertama Ustaz, Nah, Afan, di mute kayaknya Bang. Nggak terdengar. tes. Ya, Sudah kedengaran Ustaz? udah kedengaran. Ya. Fikum apa merespon bilis teman atau kolega di lingkungan kita dilakukan dengan cara menunjukkan penerapan perbuatan-perbuatan Bang, suaranya taat putus-putus barusan Bang. Kenapa? Kok kayaknya sebentar. kejauhan kayaknya Bang, mic-nya. Atau Tes. ya, Sudah Ustaz? dah. Baik. Barakallahu fikum Ustaz, bolehkah apabila kita belum merasa mampu dakwah di lisan kepada teman atau kolega di lingkungan kita, dilakukan dengan cara menunjukkan penerapan perbuatan-perbuatan ibadah kita seperti sunnah yang sudah kita pelajari. Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Jadi memang kalau bicara bagaimana kita mengenalkan tentang ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tanpa kita ngomong. Mungkin kita nggak enak berbicara untuk menyampaikan. Ya silahkan. Dengan contoh. Karena memang contoh ini, contoh yang baik ya. Yang muncul dari seorang yang dipandang itu akan mudah diikuti. Makanya kenapa public figure itu berbahaya sekali kalau dia memberikan contoh buruk. Tapi kadang-kala kitanya ini, ya kita nggak dikenal sih Ustaz sama masyarakat sebenarnya. Artinya kadang-kala anak ibadah juga nggak dilihat sama mereka. Nggak ada masalah. Tetap kau berikan contoh yang baik. Yang terutama ketika bergaul dengan mereka.
Kadangkala sebagian ini memberikan contoh yang baik dalam ibadah. Sholatnya ya dia tunjukkan sesuai dengan sunnah. Bagus, alhamdulillah. Tapi akhlaknya juga sesuai dengan sunnah. Karena jangan sampai ada omongan sumbang dari masyarakat. Fulan ya Allah ibadahnya sesuai dengan sunnah. Tapi akhlaknya kurang ajar. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika engkau ingin memberikan contoh yang baik dalam ibadah, berikan contoh yang baik pula dalam akhlak dan perilaku. Sehingga antum masuk ke dalam kategori orang yang berdakwah tapi dia diam. Namun sesekali, mudah-mudahan ketika mereka melihat, mungkin antum ketika ngobrol sama mereka, tadi cara pertama kan perlu adanya pengajaran, perlu adanya pengajian. Mungkin contohnya dengan ngundang mereka, ya ada pengajian nih. Kalau sekarang mungkin ada kajian online ya, kita kirim linknya. Ya itu kalau lagi kosong nih, ada kajian nih. Semoga bermanfaat. Itu juga bisa kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin kita sendiri nggak berani ngajak mereka gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ya Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, di mana Islam sudah dianggap buih di tengah laut dan dianggap sebagai orang asing, serta merajalelanya kezaliman kepada umat Islam di berbagai negara, bagaimana sikap kita yang bermanhaj sunnah dengan kondisi ini? Dan apa tindakan kita dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara istiqomah? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Ini sebuah kesadaran. Ketika kita tahu kondisi umat Islam seperti buih yang dibawa banjir, yang mereka terhinakan. Mereka tidak punya pamor di beberapa negeri. Kemudian di sebagian negeri mereka dizalimi, ditindas. Apa tugas kita? Cari tahu kenapa itu terjadi. Apa sebabnya? Ketika sebuah mobil disetater dia nggak mau hidup, kemudian didorong dia hidup, lalu nanti dia mati lagi disetater dia nggak mau hidup. Oh ternyata penyakitnya di aki. Akinya harus diganti nih, ganti akinya baru bisa langsung hidup tuh. Oh masalahnya bukan di aki, masalahnya di businya yang diperbaiki. Kondisi sekarang umat Islam seperti ini, apa penyebabnya? Nabi SAW sudah menjelaskan. Apa kata beliau SAW? Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum biz-zara' wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila sistem jual beli kalian adalah riba. Riba nih, riba yang terselubung. Kita lihat nih sekarang, masalahnya kenapa umat Islam hina? Oh umat Islam ini mengumumkan perang sama Allah. Muamalah dia semuanya riba. Mayoritas umat Islam muamalahnya riba. Umpamanya di negeri kita. Terus gimana? Oh ini masalah yang pertama. Betul yang kata Nabi SAW. Berarti di sini kita perbaiki. Yang kedua, waraditum bizzara' wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah cinta sama dunia ini. Sibuk dengan villa-villanya, sibuk dengan kebun-kebunnya, sibuk dengan pertaniannya, peternakannya yang ada di benaknya dunia. Akhirat nggak dipikirkan lagi. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi hina umat Islam. Mayoritas tapi tinggal ditiup, nggak tahu dia kemana terbang. Solusinya, nggak akan dicabut itu kehinaan. Ingat, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Nah, tugas kita sekarang bagaimana mengajak umat Islam kembali kepada agamanya. Ada yang mengatakan berarti umat Islam harus bersatu. Kembali kepada agama, akan bersatu sendiri mereka. Tapi kalau kita nyuruh orang-orang bersatu, sedangkan mereka tidak kembali kepada agamanya, semua sibuk dengan pemikirannya masing-masing, dengan visi masing-masing, ya nggak akan ketemu. Makanya Nabi SAW mengatakan, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena kembali kepada agama ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah. Ini agama Allah. Jadi yang harus kita lakukan, mengajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Dan kita tahu iblis nggak akan pernah berhenti menghalangi orang kembali kepada agama. Orang-orang yang mengajak kepada kemurnian Islam ini akan dikatakan Wahabi, fundamentalis, macam-macam. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat Islam kembali kepada agamanya, selesai sudah urusan mereka. Allah akan turunkan pertolongannya. Tapi kalau kita masih sibuk dengan dunia kita, yang urusan riba, aduh gimana kalau nggak pakai riba nggak mungkin punya rumah. Kalau nggak pakai riba nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa dapat modal. Ini ada dalam benak banyak umat Islam. Seakan-akan agamanya ini nggak bisa dipakai sekarang. Udah beda zamannya. Maka tugas kita bagaimana memahamkan umat Islam bahwasanya Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang akan tetap valid, yang akan tetap bisa dipakai sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga yang bertanya cukup jelas dengan jawaban terju. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, jika sering share konten dakwah di sosial media, apa benar itu termasuk jihad? Mohon nasihatnya Ustadz, karena Ana gemar share konten dakwah dan teman Ana menegur. Dia bilang jangan terlalu sering share. Mohon tanggapannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, Barakallahu Masya fikum. Allah. Demikian, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah jemaah, jihad itu ada dua. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, Ya ayyuhan nabiyyu, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu bi'sal masir. Wahai Nabi, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir dan menghadapi orang-orang munafik. Menghadapi orang-orang kafir jihadnya bisa dengan pedang. Tapi menghadapi orang munafik nggak bisa pakai pedang. Nabi tidak memerangi orang-orang munafikin dengan pedangnya alaihissalatu wassalam. Tapi dengan apa? Dengan pena, dengan lisan, dengan dakwah ini. Kalau sekarang bicara tentang menyebarkan konten. Nah, itu termasuk salah satu bentuk dakwah kita mengajak kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan dapat bagian dari niat jihad fi sabilillah, mengajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau tadi ditegur jangan terlalu sering, ya dakwah ini ada strateginya. Jangan sampai antum terlalu sering menyebar konten dakwah ini, akhirnya orang-orang bosan. Rasulullah SAW itu kalau ngasih nasihat kepada para sahabatnya, beliau lihat-lihat kondisi. Kemudian juga tidak terlalu sering. Sampai cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika diminta, kalau engkau, seperti yang pernah kita bahas ya, ketika diminta oleh sahabatnya, kalau engkau kasih nasihat kepada kita sering-sering nih, kan enak gitu kan. Iya sekarang enak lagi semangat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu secara berkala beliau memberikan nasihat kepada kita. Takut kitanya jenuh nanti.
Kemudian juga yang perlu kita share atau konten yang kita share ini harus disesuaikan dengan siapa yang akan kita dakwain. Antum umpamanya share di medsos atau share di grup keluarga, antum lihat nih yang di tempat kita ini orangnya modelnya kayak apa. Oh, orangnya masih belum siap kayaknya dengan dakwah sunnah ini. Ya kasih yang ringan-ringan. Bagaimana mereka mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu antum off dulu nih. Jangan sehari di-share berapa kajiannya. Karena antum nggak bikin sekarang. Kita cuma dapat link, kita bisa sebarin. Kalau mungkin yang bikin perlu waktu dia. Tapi karena kita cuma dapat, ya kadangkala kita Ustadz Fulan, Ustadz sehari bisa dapat 10 konten. Ini konten dakwah semua Ustadz, bagus semua Ustadz. Tapi yang kita dakwain kadangkala jenuh. Makanya antum harus pinter-pinter men-share itu, memilih waktu yang tepat, kondisi yang tepat, kemudian juga kontennya yang sesuai dengan kondisi orang yang antum akan kirimkan konten itu kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Mikrofonnya mungkin sedikit. Baik, Ustadz izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Bismillah, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Ustadz. Ustadz, afwan, bagaimana cara mendakwahi orang tua? Kadang ketika ana ingatkan orang tua ana, malah balik memarahi ana. Nah. Ya, ada tambahannya? Ada tambahan sebentar, Ustaz. Terputus pertanyaannya. Ya. Ustadz, awan bagaimana cara mendakwahi orang tua? Kadang ketika anak ingatkan orang tua anak malah balik memarahi anak. Contoh, orang tua anak marah kepada adik dengan memaki dan bilang tidak akan naik kelas dan lain-lain. Lalu anak dengan suara lirik mengatakan, jangan begitu mah, hati-hati takut menjadi doa. Namun anak dimarahi dengan malah mendoakan anak supaya merasakan kemarahan, kecapean ibu anak terhadap anaknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, cuma ya ini anak harus paham. Kita tuh harus paham ya. Orang yang lagi emosi itu nggak bisa dikasih tahu. Orang yang sedang emosi itu, kalau mau dikasih nasihat malah dia balik marah sama kita. Seperti yang terjadi tadi. Jadi kondisinya gimana? Nunggu mamanya reda emosinya. Setelah mamanya reda, datang ke mamanya, dipijitin, ma, kalau mama marah, doakan kebaikan lah ma, buat adik ma. Karena takut dikabulin doanya, mama kan mustajab. Mama kan kepingin anak-anak jadi anak-anak yang baik dan berbakti sama mama. Tapi kadangkala perlu nunggu waktu yang tepat. Walaupun nanti mungkin dimarahin juga sama mamanya. Nggak ada masalah. Tapi kita sudah menjalankan sesuai dengan SOP-nya sekarang nih. Ini orang sedang emosi. Ini orang sedang marah. Sedang teriak-teriak. Yang kadangkala dia juga nggak sadar dengan apa yang dia omongkan. Jadi nanti ketika mamanya sudah mulai reda, adiknya yang diajak, ayo minta maaf sama mama. Jadi engkau itu jadi mediator. Mengantarkan adik untuk minta maaf sama mama. Kemudian setelah itu engkau mohon maaf sama mama. Mohon maaf mama, mungkin mama tadi lagi marah ya ini itu. Sampaikan ada alasan yang menyebabkan mama mengatakan seperti itu. Tapi kalau mama doakan kebaikan, kan insya Allah adik-adik jadi lebih baik. Dan mama insya Allah jadi seneng. Karena mereka kan buah hatinya mama. Ini penting. Jadi memang kadang-kala ada ibu itu yang kalau marah subhanallah ya. Kata Nabi SAW perempuan itu tadi. Yukthirna la'an. Suka mendoakan keburukan. Jangan. Apa manfaatnya mendoakan keburukan buat anak-anak kita? Nabi SAW mengatakan, La tad'u ala anfusikum, wala ala ahlikum.
Jangan mendoakan keburukan atas diri kalian atau atas keluarga kalian. Takut waktu mustajab diaminin malaikat. Terjadi itu. Bagaimana cerita seorang ayah yang marah sama anaknya. Karena anaknya marah mau pakai mobil. Dan si ibu juga membujuk ayahnya padahal ayahnya marah. Akhirnya saya udah pakai tuh mobil. Semoga engkau nggak balik lagi. Dan betul. Tengah malam anaknya nggak balik. Cari tahu udah di rumah sakit. Mati anaknya. Tabrakan. Maka tugas kita juga ketika mengingatkan ibu, cari waktu yang tepat agar ya ibu mau menerima nasihat tersebut sambil mohon maaf. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Ustadz izin, kita masih ada waktu untuk pertanyaan Ustadz. Fadal Bang. Bismillah. Mungkin 2-3 pertanyaan lagi. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Izin untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Insya Allah 2 pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya, terkadang banyak ikhwan yang sudah hijrah mengaji sunnah, merendahkan dan meremehkan yang belum mengaji, terlebih mengaji sunnah. Dan terkadang mendakwahkan kepada keluarga juga tentang sunnah tidak hikmah caranya, sehingga membuat keluarga semakin menjauh kepada dakwah ini Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini ada PR buat kita bersama ya. Jangan sampai antum menjadi penyebab orang lain benci sama Islam atau benci sama sunnah. Gara-gara antum. Terus gimana? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat yang Allah berikan dari Allah SWT kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata engkau kasar, ngomongnya keras hatinya, orang itu kabur semua dari engkau. Itu kata Allah kepada Nabi SAW. Yang ini pelajaran buat kita. Kalau Nabi aja ngomongnya kasar, akan ditinggalkan sama orang-orang. Gimana dengan kita? Terus apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan kepada Nabi SAW, Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka. Maka tugas seorang muslim ini, ketika udah ngaji, coba baca tuh surat Luqman. Nasihat Luqman kepada putranya. Bagaimana tatkala disuruh berdakwah, mengajak orang agar diperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Maka buat teman-teman yang udah ngaji sunnah ini, ya biasa sih jamaah ya. Orang itu kalau ilmu ini katanya 3 jengkal. Orang kalau ilmunya baru di jengkal yang pertama, dia itu merasa tahu semuanya. Nanti jadi sombong dia. Nanti dia masuk ke jengkal yang kedua, biasanya dia akan tawadhu. Dia akan mulai merendahkan diri. Masuk ke jengkal yang ketiga, dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Kebanyakan teman-teman ini di jengkal yang pertama nggak naik-naik ilmunya. Akhirnya dia tadi jadi meremehkan orang lain. Ya tugas kita juga kalau mendapatkan ikhwan yang seperti itu, bagaimana kita memberikan nasihat dengan bijak. Jangan sampai antum merasa dia nggak bijak, antum sendiri nggak bijak nanti. Seperti contoh nih ya, kadang-kadang di masjid lagi kajian, kan ada yang dikasih minum di masjid ya. Tahu-tahu ada ikhwan-ikhwan yang habis minum nggak dibuang gelasnya. Lalu antum melihat kepada gelas itu berantakan sambil mengatakan, ini udah ngaji, buang sembarangan kayak gini. Terus antum tinggal. Antum sama aja kayak ikhwan itu. Antum seharusnya antum ambil, antum buang ke tempat sampah. Baru benar antum. Jadi menghadapi teman-teman tadi yang tidak bijak, bagaimana antum mengingatkan dia dengan bijak juga. Jangan sampai melakukan kesalahan 2 kali. Kasih nasihat, didoakan dia.
kasih contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat Nabi berdakwah ya. Karena memang ada orang-orang yang mengadu, umpamanya mengeluh, Ustaz ana ini kadang kala ngaji ke masjid, Ustaz ya udah duduk di masjid, nggak ada yang ngajak ngobrol ana Ustaz. Tuh ikhwan-ikhwan ngobrolnya sama yang kenal doang. Padahal nih ikhwan baru datang mau belajar, mau ngaji. Seharusnya disambut. Bagaimana Nabi SAW mengatakan marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu, bukan malah dibiarin. Buat akhwat-akhwat juga kayak gitu. Kadang kala udah pakai cadar, kemudian lihat yang datang ini masih menor dandanannya, nggak ditegur sama dia. Padahal ini kesempatan nih. Ini orang mau belajar, dikirim sama Allah datang kepadamu. Seharusnya engkau buka kedua tanganmu menyambutnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibatil ilm. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Izin untuk menyampaikan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Waalaikumsalam Ustaz dan seluruh tim selalu sehat dan istiqomah dalam menyebarkan ilmu sunnah. Izin bertanya Ustaz, seandainya saya masih belum mampu berhijab syar'i, tapi sudah berusaha untuk ikut aktif dalam berdakwah, misalnya membuat rangkuman-rangkuman dan membagi buku-buku sunnah. Apakah nilai ibadah dan niat ana tetap dinilai baik di sisi Allah? Jazakillah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Ini karakteristik muslim. Dia itu cinta sama kebaikan sebenarnya. Kalau tadi dikatakan dia itu hijabnya belum syar'i, mungkin ada faktor yang menyebabkan dia belum melakukan hal itu. Tapi dia ingin mengajak orang kepada sunnah. Apakah ada nilainya dari ajakan-ajakan dia, amalan-amalan dia, dia berbagi buku, sedangkan dia sendiri tadi mungkin masih belum bisa totalitas ya hijrahnya, tapi dia sudah mulai hijrah. Apakah akan ada nilainya? Ada nilainya. Nanti pada hari kiamat itu akan ada penimbangan. Amal soleh dan amal buruk. Makanya bukan berarti ketika kadang-kala kan ada orang yang mengatakan antum itu udah pakai jenggot ya umpamanya, potong tuh jenggotnya kalau akhlaknya belum baik. Nggak kayak gitu. Ya biarkan sunnah itu dia pelihara, tapi bagaimana akhlaknya diperbaiki. Karena nanti orang itu akan ditimbang gitu loh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan ada dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi yang ringan timbangan kebaikannya, maka masuk neraka. Dan Allah akan meletakkan timbangan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudzamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah akan letakkan timbangan keadilan yang sangat detail sekali. Kalau kebaikan yang kau lakukan itu sebesar biji sawi, Allah akan datangkan. Seperti yang dikatakan dia telah berusaha berbuat baik, ya berbagi buku, ini itu. Tapi dia ada sesuatu yang belum bisa dia tinggalkan umpamanya. Tetap akan ada perhitungan semuanya jamaah. Tapi berusahalah untuk tidak menunda-nunda. Karena dengan kita beramal segera, tatkala fitnah datang kita udah istiqomah. Yang ditakutkan, engkau dalam kondisi belum istiqomah seperti ini, nanti datang fitnah, akhirnya rencana istiqomah itu bubar nantinya. Dan terus berdoa minta ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan.